Yang di Zoom, sekarang coba dibuka di halaman 36 yang biaya bahan baku. Kan kalau minggu lalu itu kan kita di kebutuhan dan juga pembelian. Kalau sekarang biaya bahan baku kan berarti mengacu pada masing-masing produk. Kalian lihat biaya bahan baku di situ karena kita ada produksi minumannya adalah Titan dan juga Adiva, maka kebutuhan akan teh produk Titan kalian bisa melihat pada halaman 29. Ada berapa ribu teh yang dibutuhkan untuk produk Adiva atau Titan, untuk produk Titan? Ada berapa ratus ribu? Kalau dari halaman 29, kebutuhan teh untuk produk Titan ada berapa ratus ribu? 216, Bu. 216, oke. Kemudian kalau harga per kilogramnya teh berapa rupiah? 'Berapa? Dilihat pada halaman 33. Kebutuhannya adalah 216. Harga per kilogramnya berapa untuk teh? 20. 20. Sehingga biayanya adalah 216 dikali 20. Paham enggak maksudnya Ibu? Yang di Zoom, paham tidak maksudnya Ibu? Bu. Oke, berarti totalnya ada berapa juta biayanya untuk teh di produk Titan? 4.320.000. Benar, Ari. Sekarang yang di produk Adiva, kebutuhan tehnya ada berapa ratus ribu? 153. Kali 20 berarti total biayanya ketemu berapa? 3.600.000. Oke, sudah paham berarti. Demikian halnya gula dan juga air. Air hanya ada pada produk Titan. Jadi kalian ini adalah menghitung berdasarkan pemilahan produk yang mana datanya bisa dilihat pada halaman sebelumnya. Kemudian jumlah yang di kolom jumlah adalah untuk yang total biaya. Harga tidak perlu dijumlahkan. Kebutuhan juga tidak perlu karena kan satuannya beda-beda. Ada teh, ada gula, ada air. Itu kan nggak bisa dijumlahkan. Jadi yang dijumlah adalah total biaya rupiah. Baik untuk produk Titan maupun untuk produk Adiva. Paham enggak maksudnya Ibu? Paham, Bu. Oke, silakan dikerjakan sampai bulan Desember. Nanti yang di kelas ini berarti sampai halaman 38 dikumpulkan dulu Ibu kasih paraf, baru kita masuk di bab 5. Yang di Zoom itu dikerjakan sampai halaman 38 harus selesai ya. Hari ini kita targetnya sampai base problem yang kelima. Baik, Bu. Jalan ya. Oh, lembur. Kamu kerja di mana? Di mana? Oh, punya orang tua. Ya sih pakai sih ya kamu ya. Ini akhir tahun kan banyak proyek itu, pembangunan jalan itu. Dapat tender nggak? Hah? Oh, nggak dapat tender. Oh, oh gitu. Yang ini kan pasang pipa itu juga kan? Iya. Iya, proyek apa provinsi sama Pemkab kan ya, Pemkab Pemkot itu. Biasa akhir tahun kamu menghabiskan dana APBN, APBD. Kalau kelurahan kan ya besar dananya, ADD-nya besar loh kelurahan itu. 2.500 juta ya. Oh, nggak sampai M ya. Padahal ADD-nya besar loh. Kelurahan itu sampai 5 miliar loh itu ADD-nya. Cuman kan ya memang tidak untuk pengembangan infrastruktur jalan aja sih. Heeh.
Yang di Zoom kemarin apa sudah submit tugas yang kedua, sudah diupload di drive yang disediakan oleh observernya? Terakhir ngumpulin itu yang bab 1, 2, dan 3, Bu. Kalau yang 4 ini belum. Yang bab 4 belum ya? Berarti yang bab 1, 2, 3 saja yang sudah terupload. Iya, sudah, Bu. Oke. Yang di Zoom sudah selesai sampai halaman 38. Sudah belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yang kalau sudah tunggu temannya dulu ya. Setelah ini Bu jelaskan yang bab 5. Nanti sudah sampai Desember baru dikumpulkan ke Ibu. Ibu kasih paraf aja. Oke, sekarang dibuka dulu di bab 5. Yang di Zoom dengar suaranya Bu Aning ya. Dengar, Bu. Oke. Di bab 5 itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita berbicara dalam apa namanya konteks biaya produksi itu kan ada biaya bahan baku dan juga ada biaya tenaga kerja. Nah, sekarang kamu lihat di halaman 40 ya, bahwa rata-rata upah per jam tenaga kerja langsung mulai dari produk Titan sampai produk Adiva dan juga di masing-masing departemen itu ada nilai rata-rata upah per jam tenaga kerjanya. Yaitu kalau Titan adalah 295, kalau Adiva adalah 321, sementara di departemen penggilingan adalah 330. Nanti mungkin ada beda koma di dalam perhitungan. Oke, sekarang kalian lihat di halaman 41. Untuk produk Titan dan juga Adiva, ya, jumlah produksinya ya, di bulan Januari ada berapa ribu untuk produk Titan? Kamu lihatnya sih sebentar ya, ini rata-rata. Di halaman jumlah produksi, lihat di halaman 28. Titan. Produk Titan ada, sudah selesai. Nanti dulu. Ibu jelaskan dulu, kamu sambil ngisi, nanti dikumpulkan satu-satu. Jadi 120.000 produk Titan ya, produksi Titan jumlah satuannya adalah Titan adalah 120.000. Silakan diisi. Ibu lihatnya pada halaman 28 yaitu kolom paling kanan yaitu produksi dalam jumlah botol. Paham maksudnya? Yang di Zoom dengar suara Ibu? Paham, Bu. Oke, paham. 120.000. Sementara yang Adiva ada berapa ribu itu produksinya? 90.000. Oke. Sekarang standar waktu per jam untuk produk Titan membutuhkan standar waktunya berapa jam? Kamu lihat di halaman 40. Alinea yang atas, ada tulisan di atasnya tabel, yaitu bahwa untuk menyelesaikan satu botol produk Titan itu butuh berapa jam? Iya, 0,2 jam, berarti dimasukkan di dalam tabel 0,2 jam. Sementara untuk produk Adiva butuh berapa jam? 0,3, sehingga jumlah waktu adalah produksi dikalikan standar jam. Ya, untuk yang produk Titan berarti berapa ribu? 24. Yang di Zoom paham enggak maksudnya? Bu. Paham ya maksudnya ya? Paham, Bu. Oke. Jadi ya itu 120.000 dikalikan 0,2 ya, ketemu 24, kemudian 90.000 kali 0,3 ketemu 27.000. Kemudian rata-rata upah yaitu dikalikan dengan Titan, upahnya adalah berapa itu? 295. Sementara yang Adiva adalah 321. Jumlah merupakan perkalian jumlah waktu dan standar upah per jam. Sehingga untuk produk Titan totalnya ada berapa juta? 7 juta? Oke. Terus yang produk Adiva?
8 juta 675. Oke, betul. Kalau sudah dijumlahkan. Kalau sudah dijumlahkan. Jumlah waktunya berarti totalnya berapa ribu? Kalau satuan produksinya kan totalnya ada 210.000. Standar waktunya adalah 0,5. Kemudian jumlah waktunya adalah 51.000. Rata-rata upah totalnya 300. Rata-rata upah itu 290 ditambah 321. Berapa totalnya? 600. Rata-rata upah itu bukan di jumlah Titan dan Adifa, tapi dibagi dua. Kan rata-rata toh. Jadi 295 ditambah 321 dibagi dua. Iya, 300, betul. Rata-rata. Kemudian total jumlah upahnya adalah 7 juta sekian ditambah 8 juta sekian, ketemu berapa itu? 15 juta 700. Iya, betul. Oke, sudah ya itu ya. Sekarang dialokasikan ke 3 departemen. Yang di Zoom didengarkan Ibu. Dialokasikan ke 3 departemen yang ada pada kolom jumlah waktu. Kolom jumlah waktu ya untuk Titan dan Adifa totalnya adalah berapa ribu itu? 50? 51.000. Yang di Zoom paham tidak? Paham, Bu? Oke, 51.000 kamu alokasikan ke Departemen Penggilingan itu berapa persen? Dilihat di 50%. atasnya tabel di halaman 40. Oke, 50% di Departemen Penggilingan. Berarti kali 51.000 totalnya adalah 25.000 berapa? 25.500. Silakan diisi. Kemudian ke percampuran berapa persen itu? 30%. Berarti kali 51.000 totalnya berapa belas ribu? Oke, 15.300. Terus kemudian ke penyulingan 20%. Berarti totalnya berapa ribu? Oke, kalau dijumlah, jumlahnya adalah sama, yaitu 51.000. Sudah? Yang di Zoom, paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Sekarang rata-rata ya, sekarang rata-rata upah. Rata-rata upah tadi kamu lihat dari jumlah yang di atas. Berapa tadi rata-rata upahnya? Nah, yaitu 308 ya, betul. Yang di Zoom, dengar suaranya Ibu ya. Dengar, Rata-rata Bu? upah tahu ya. Iya, Bu. Ya, rata-rata upah tadi kan dari 285, 295 ditambah 321 dibagi 2 kan ketemu 308. Ini juga dialokasikan ke seperti yang jumlah waktu tadi, Bu. 50, 30, 20. Enggak, rata-rata upah semuanya sama, baik di Departemen Penggilingan, di Departemen Penyulingan, maupun di Departemen Percampuran. Rata-rata upahnya sama.
Sebentar. Stop. Ini kalau di tabel itu rata-rata upahnya diketahui. 308, 300, 300, 300, 270. Sebentar. Sorry, Ibu salah ini. Ibu. Kamu yang rata-rata upah itu pakai yang dari tabel, bukan dari jumlah yang di atasnya. Nggak sama nanti hasilnya. Waduh ya. Sorry, Ibu ralat. Kamu lihat yang di tabel, itu kan kalau yang departemen penggilingan rata-rata upahnya berapa itu? 330, kemudian yang departemen penyulingan 270. Sorry, nggak pakai jumlah yang di atas, tapi pakai yang dari tabel. Dari tabel yang ada di halaman 40. Baru kemudian dikalikan. Jumlahnya selisih nih kayaknya. Selisih sedikit. Kalau sudah di 3 departemen itu dijumlahkan. Harusnya jumlah yang di bawah itu sama dengan jumlah yang di atas. Tapi ada selisih karena di rata-rata upahnya itu tidak sama. Totalnya yang bawah berapa? 15 juta? Sama persis. Selisih 900 rupiah. Iya, selisih 900 rupiah kan? Iya, nggak apa-apa. Yang di Zoom, paham maksudnya? Paham, Bu. Berarti itu Tanya, Bu. melihatnya dari tabel ya? Kenapa? Itu melihat rata-rata tadi lihat dari tabel ya, bukan dari Lihat dari hasil tabel, jumlah. lihat dari tabel, bukan dari yang atas, lihat dari tabel. Cuman nanti jumlah yang pada kolom jumlah upah, baik di departemen penggilingan, percampuran, dan juga di departemen penyulingan, ketika dijumlah, itu sebetulnya kan jumlahnya harus sama dengan jumlah yang di atas. Tapi karena di sini adalah rata-rata upahnya itu nilainya berbeda, maka jumlah yang ada di bawah itu selisih sedikit. Jadi kan kalau di atas tadi 15 juta 700 sekian, kalau yang di bawah itu juga sama-sama 15 juta. Beda 900 rupiah. Nggak apa-apa, kita pakai data yang dari tabel aja. Kalau yang pakai rata-rata upah ini pasti sama. Bu, maaf mau tanya. Ya, Untuk yang rata-rata upah produk Titan itu berarti lihatnya di tabel atau gimana, Bu? kenapa? Produk Titan itu rata-rata upahnya lihat yang di tabel atau yang penjumlahan itu? Yang di tabel 295 kan produk Oh, Titan iya rata-rata baik. upah yang Januari. Baik. Terima kasih, Oke. Bu. Bu, izin nanya, Bu. Iya, silakan. Bu, untuk perkalian Departemen Penggilingan yang produksi satuan itu tadi 50% kali berapa ya, Bu? Yang apa? Yang Departemen Penggi- Penggilingan, Pencampuran, dan Penyulingan itu, Bu. Oke, penggilingan. Sebentar ya. Yang di kelas kalau sudah paham langsung dilanjutkan. 95,20 321,30 308,25. Kalian perhatikan yang di Zoom ya, nanti ini Bu capture. Jumlah waktu antara Titan dan Adifa totalnya berapa? Jumlah waktu Titan dan 51. Adifa totalnya berapa? 51.000. 51.000. Nah, itu dialokasikan ke penggilingan, terus kemudian ke percampuran, dan terakhir adalah penyulingan.
Berdasarkan prosentase 51.000 dialokasikan ke penggilingan adalah 50%. Totalnya adalah ini berarti 50%. Terus kemudian percampuran itu adalah 30%. Penggilingan. Kita dikerjakan di Departemen Penggilingan, 30% di percampuran, ini 30%, ini 20%. Berarti ini adalah 25.500. Terus kemudian ini adalah 15.300. Ini adalah 10.200. Jumlahnya 51.000. 330, 300. Sama 270. Si Donald. Sudah Ibu kirim ke Dona. Yang kolom jumlah kanan itu perkalian antara rata-rata upah dengan pengalokasian. Sudah paham maksudnya? Dona sudah diterima? Sudah Bu, sudah Oke. di-share Bu. Ya, oke. Silakan dilanjutkan sampai bulan Desember. Yang di kelas kalau yang bab 4 tadi sudah selesai dikumpulkan dulu. Ibu kasih paraf. Bu, berarti Ya, produksi sama standar yang departemen itu nggak perlu diisi ya Bu? kenapa? Departemen penggilingan untuk produksi dan standar waktunya nggak perlu diisi ya? Standar. Enggak perlu karena kan dia pengalokasian dari jumlah waktu yang sudah dikerjakan di dua produk, yaitu Titan dan Adiva. Jadi dia pengalokasian aja. 50%, 30%, 20% dari nilai jumlah. Jadi di kolom produksi dan di kolom standar waktu itu enggak perlu diisi. Baik Bu. Oke. Ayo cepetan sini. Absensinya mana? Parah dulu. Ya. Kamu kalau praktikum modulnya lengkap, pasti potensi untuk mendapatkan nilai A itu tinggi. Sekarang tanggal 31. Nih, punyanya Firhan. Dilanjutkan yang bab 5.
Ani, lanjutkan yang tenaga kerja langsung. Nailul, Yesi. Yesi. Irma, taruh situ. Langsung dilanjutkan yang bab 5. Joyce. Taruh situ. Ya. Bab. Joyce. Irma, Irfan, Diana, Yesi. Nur Safia. Joyce, Irma, Irfan, Diana. Del, Puspa. Nur Safiatun aja. Kok nggak ada ya di sini ya? Kok nggak pernah absen?
Nur Safia? Iya. Oh, ini apa yang kelas siang ya? Ini kok nggak ada ya? Sini. Ini si. Tadis. Diana. Diana. Mm-mm. Nenden belum? Puspa belum? Ini berarti punya siapa ini? Alfa. Oke. Kasih nama ya. Oh, ini tadi yang punyanya kelas siang. Anggaran tenaga kerja harus selesai. Sudah pertemuan kelima, kita tinggal 2 kali ya. Tadi sampai halaman 47. Untuk yang di kelas Zoom, nanti yang tugas 4 dan 5 diupload hari ini ya. Kemarin kan yang 1, 2, 3. Untuk yang 4, 5 diupload hari ini. 4, 5 berarti sampai anggaran tenaga kerja. Diupload di drive yang sama. Gitu ya. Baik, Bu. Yang bab 1 sampai 3 kemarin diupload di link di D-Learning, Bu. Betul Ya itu ya? boleh, nggak apa-apa. Nanti biasanya semuanya kalau sudah selesai, biasanya Ibu kan kelihatan deadline-nya. Ibu belum sempat koreksi sih yang untuk yang kelas hybrid.
Jadi nanti silakan diupload sesuai tenggat waktu. Kan kemarin Bu kasih tenggat waktu juga kan ya. Untuk yang tugas hari ini maksimal diupload besok jam 4 kayak biasanya. Ya, Baik, Bu. kan itu pasti ada timestamp-nya. Nanti biasanya sama Mas Yakuni sama observernya dikasihkan Ibu kalau udah selesai semua. Pokoknya kalau uploadnya sesuai tenggat waktunya, pasti nilainya juga bagus. Bu, boleh tanya nggak, Bu? Loh, kok nggak dijumlah? Ayo, ini jumlah semua harus dijumlah situ jumlah kan? Ya. Dilengkapi ya. Ya, dilengkapi dulu. Yang di Zoom sudah bulan apa? Tenaga kerja? Juni, Bu. Sudah selesai sampai Desember? Belum, Belum. Bu. Deh, kasih nama. Puspa. Ayo tinggal nenden. Oke, stop dulu. Sekarang coba diperhatikan, kalau yang belum selesai sampai Desember, coba diperhatikan di halaman kebutuhan tenaga kerja. Jadi kan kalau tadi itu adalah upah dan juga standar waktu. Sekarang kamu buka di halaman 45. Yang di Zoom dengar suaranya Ibu. Dengar, Bu. Lala dengar suaranya Ibu lah. Dengar, Bu. Suaranya Ibu nggak kedengaran lagi atau kedengaran yang di Zoom? Terdengar, Dengar, Bu. Bu. Dengar, Bu. Kok nggak ada respon? Masa nggak dengar lagi suaranya Ibu? Coba dibuka di halaman 45. Ari, dengar suaranya Ibu Aning, Ri. Dengar, Bu. Kok malah saya yang nggak dengar. Laila, Laila kamu dengar suaranya Ibu nggak lah? Oke, dengar ya. Baik, sekarang dibuka di halaman 45. Di halaman 45, jumlah waktu itu kalian lihat pada tabel yang sudah tadi kalian isi, yaitu di halaman 41, bahwa Departemen Penggilingan di bulan Januari itu totalnya adalah 25.500 jam. Kalian masukkan di situ. Yang di percampuran adalah 15.000 berapa itu? 300. Sementara yang di penyulingan adalah
10.200 sehingga totalnya 51.000. Nah, sekarang kalian buka di halaman 40 keterangan total jam kerja, yaitu bahwa di atasnya tabel PT Karisma menentukan jam kerja efektif karyawan adalah 8 jam per hari. Dengan hari kerja efektifnya 25 hari. Berarti total per bulan adalah 8 kali 25. Totalnya berapa jam per bulan? 200. Sehingga kalau per bulan itu jam efektifnya 200, sementara dia jumlah waktu di penggilingan 25.500, maka butuh berapa orang? Berarti 25.500 dibagi 200 jam. Totalnya berapa orang? Kalau orang pembulatan ke atas. 128. Oke, silakan dikerjakan dan seterusnya. Jadi kalau orang meskipun koma kecil, koma besar, pembulatan ke atas. Yang di Zoom paham maksudnya? Paham, Bu? Paham, Bu. Oke, silakan dilanjutkan. Jadi dibagi 200 jam. Jadi kebutuhan karyawannya untuk yang departemen penggilingan 128. Yang percampuran butuh berapa orang? 77. Oke, terus kemudian yang penyulingan? Oke, pokoknya semuanya pembulatan ke atas. Sampai bulan Juni dulu, terus stop. Sisanya nanti dilanjutkan di rumah. Ibu mau menjelaskan overhead pabrik. Sampai Juni dulu. Kan itu tinggal membagi dengan jumlah standar waktu 200. Gampang itu caranya. Sudah bulan Juni? Sudah belum? Belum. Sampai Juni ya. Terus baru Ibu jelaskan yang overhead. Overhead banyak soalnya. Oke, stop. Sekarang buka yang ketiga. Biaya produksi yang ketiga adalah biaya overhead pabrik, yaitu di bab 6, halaman 80, halaman 49. Buka di halaman 50. Coba diperhatikan. Ini. Duh, basah menaiki. Taruh di jok. Motor, Pak. Motor toh kamu? Sebentar. Pakai pensil kayak gini nih, oret-oretan kayak gini nih. Nggak rapi. Salah kabeh toh. Pakai pakai pensil. Ini belum dilengkapi, ayo. Di buku kayaknya. Mana? Ayo, mana? Nggak lengkap, nggak tak isi nih. Harus lengkap. Pakai pensil. Tuh, diurek-urek kayak gini, Bu, bacanya. Dilengkapi dulu. Yang bab 1 belum lengkap. Nah, ini. Yo, belum. Iya, kan sampai sini tadi. Kerja. Ini yang tenaga kerja tapi belum ya. Sampai sini harus lengkap. Yang tadi bab 1 belum. Ini tenaga kerja temennya udah sampai tengah-tengah. Kamu nanti lupa lagi. Sampai sini, sampai halaman 30 berapa ini? 8 harus dilengkapi. Bab 1 tadi belum lengkap. Ada yang belum dikerjakan dulu. Sampai betul lengkap. Oke. Dibuka di overhead pabrik. Nanti nenden enggak. Ini tambah ketinggalan terus. Yang bab 5 nenden belum semua itu. Temennya sudah hampir separuh. Di bab 6 overhead pabrik, kalian buka di halaman 50.
Ini lumayan banyak ini pabrik. Yaitu bahwa dalam menyusun anggaran BOP ya, perusahaan menetapkan berbagai standar. Yang di Zoom, dengar suaranya Ibu? Dengar, Bu. Kedengaran ya? Dengar, Bu. Ari, dengar suaranya Bu Aneng, Ri. Dengar, Bu. Alokasi biaya disusun berbentuk anggaran variabel. Anggaran variabel itu berarti kan jumlahnya mengikuti jumlah kapasitas produksinya. Poin 1, kalian perhatikan. Biaya gaji tenaga kerja tidak langsung ya, karena kan kalau biaya overhead itu kan berarti bukan tenaga kerja langsung, tapi biaya tenaga kerja tidak langsung, ditetapkan berdasarkan jumlah tertentu dalam 1 bulan. Selama tahun 2016 direncanakan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei dan September. Logikanya berarti Januari sampai September, Januari sampai April itu adalah sama nilai gajinya. Yaitu untuk bulan Januari sampai dengan April, subbagian administrasi pabrik adalah 160.000 per bulan. Kemudian bagian bengkel 430, bagian diesel adalah 350, departemen penggilingan 450, kemudian percampuran 400, sampai pada penyulingan adalah 120. Itu Januari sampai April. Sehingga paling gampang sekarang kalian ngisi adalah pada Januari sampai April diisi dulu sesuai dengan angka yang tertera pada poin 1. Dibuka di halaman 55. Yaitu gaji karyawan administrasi pabrik adalah 160.000. Kemudian bagian bengkel adalah 430. Kemudian bagian diesel adalah 350 baru dijumlahkan. Kemudian Februari gaji karyawan. Jadi diisi dulu gaji karyawan semuanya dulu. Yaitu di Departemen Jasa berarti ada di halaman sampai pada halaman 59. Yang di Departemen Produksi, kan kalau ABC itu kan di Departemen Jasa toh. Di Departemen Jasa itu kan kalian ada bengkel, terus kemudian ada diesel, ada administrasi. Yang Departemen Produksi itu ada mulai di halaman 60. Bulan Januari Departemen. Halaman 59, Januarinya di halaman 59. Jadi gaji karyawan di Departemen Produksi yaitu penggilingan, percampuran, penyulingan Januari sampai April jumlahnya 450, 400, 120 itu ada mulai halaman 59. Paham maksudnya Ibu? Jadi yang di Departemen Jasa tadi adalah ABC, yang DEF adalah di Departemen Produksi. Ada mulai di halaman 59 di bulan Januarinya. Silakan diisi. Januari sampai April. Gaji karyawan dulu yang diisi. Nah, nilainya sama. Bu, maaf Bu, mau izin nanya. Yang di Zoom, kalau enggak paham, boleh bertanya. Boleh minta diulangi lagi. Kalau kalian diam, Ibu pasti enggak tahu. Bu, izin mau bertanya. Bu, maaf mau bertanya, Bu. Jadi yang diisi adalah gaji karyawan, baik di Departemen Jasa maupun di Departemen Produksi. Januari sampai April. Sudah? Nenden ngisi yang BOP dulu, yang belum nanti dilanjutkan di rumah. Ngisi biar nggak ketinggalan.
Jadi silakan diisi yang biaya overhead dulu. Bu, maaf, boleh izin bertanya? Sudah, Januari sampai April. Oke, sekarang kalian perhatikan. Mei sampai dengan Agustus itu adalah ada kenaikan, yaitu kalau yang awalnya subbagian administrasi 160, Mei sampai Agustus menjadi berapa? 175. Nanti tinggal ngisi di bagian gaji. Itu caranya ya, sama. Kemudian September sampai Desember, ya, bagian administrasi pabrik dari 175 berubah menjadi 190. Kemudian yang di departemen produksi, ya, departemen penggilingan dari 490 menjadi 510. Caranya sama. Paham ya? Itu kita bicara gaji. Sekarang poin 2. Poin 1 kan tadi gaji, ya kan? Sekarang poin 2, diperhatikan Ibu. Di poin 2 ada biaya bahan pembantu. Ya. Ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung atau JKTKL. Direncanakan diadakan 2 kali kenaikan. Ini polanya sama, Januari April, yaitu Mei sampai pada bulan September, Mei sampai Agustus, kemudian September sampai Desember. Ya, Januari, April, Mei, Agustus, September sampai Desember. Nah, sekarang untuk yang bulan Januari sampai April, subbagian administrasi pabrik adalah 0,5 rupiah per JKTKL. Lah, jam tenaga kerja langsungnya kamu lihat pada halaman sebelumnya. Ini agak jelimet. Ya. Oh, mati. Tapi RI nyala kok. Coba nih. Nggak sih. Tapi dengar kok, dia respon kok mahasiswanya. Yuk kan delok iku. Nggak bisa. Bisa. Nah, wes. Ya, sudah. Oke. Ibu ulangi lagi. Yang di Zoom tadi untuk biaya gaji karyawan baik di departemen jasa maupun di departemen produksi sudah paham? Tinggal memasukkan angka kalau yang gaji karyawan. Sudah paham ya? Paham, Bu. Oke. Sekarang kita masuk di bahan pembantu, ya. Bahan pembantu poin 2. Ini agak jelimet. Kalian perhatikan di halaman 51, ya. Biaya bahan pembantu ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja tenaga kerja langsung. Di mana ada polanya sama, Januari, April, Mei, Agustus, September, Desember. Sekarang bagian administrasi pabrik. Ya, bagian administrasi pabrik adalah 0,5 per JKTKL. Lah, jam tenaga kerja langsungnya itu berapa jam? Lihat pada halaman sebelumnya, yaitu pada anggaran tenaga kerja langsung. Bulan Januari berapa jam?
51.000. Tuh. Jadi di situ adalah nilainya 0,5 kali 51.000. Karena di Januari kita jam kerjanya adalah 51.000. Oke. Yang di Zoom paham maksudnya? Paham, Bu. Oke. Bu, Kemudian dikali Februari jumlah juga sama. waktu ya, Bu ya. Kenapa? Dikalikan dari total jumlah waktu ya. Ya, betul. Nilainya Itu. adalah 0,5 dari bulan Januari sampai April. 0,5. Pengalinya adalah jumlah waktu di masing-masing bulan yang ada pada tenaga kerja langsung di bab 5. Jadi 0,5 pengalinya masing-masing jam. Ya kan? 0,5 itu Januari sampai April. Tapi bulan Februari enggak kali 51.000, kali berapa? 58.500. Tapi pengalinya tetap 0, iya, 0,5. Sampai April adalah 0, yes, oke. Itu yang pabrik. Yang bengkel, ya kalian lihat satu persatu. Bengkel adalah 0,75. Diesel adalah 4,50. Bu, izin nanya, Bu. Silakan. Berarti yang 0,5 ini dikali 51 juga ya, Bu? Bulan Januari. Iya. Ya, dikalikan 51.000 untuk yang di administrasi pabrik. Untuk yang bengkel, itu adalah bukan 0,5, tapi berapa untuk yang bengkel? Bengkel berapa? 0,75, Bu. 0,75. Pengalinya tetap adalah JKTKL-nya bulan Januari adalah 51.000. Kemudian yang diesel adalah 4,50 kali tetap 51.000. Kemudian dijumlah. Total jumlah bahan pembantu berapa ratus ribu itu? Kalau dijumlahkan antara administrasi pabrik, bengkel, dan diesel totalnya berapa itu? 293, 250, Bu. Oke, betul. Ya sudah, berarti bisa. Sudahan, temuan. Sudah sampai bulan apa kamu? Ya sudah capek, belum waktunya 8:30. Kamu pikir ibu nggak capek? Ibu mulai pagi, Yohan. 10 menit lagi ya. Kamu kuliahnya malam tuh hari apa aja sih? Setiap hari? Nggak mungkin. Masa Senin sampai Jumat? Senin siapa? Oh, Bu Satya geser Kamis. Selasa Bu Budila. Rabu Budila, kamu Butias. AKL. Oh, AKM. Rabu Budila. Terus Kamis kemarin ganti Bu Satya. Jumat Ibu. Tapi berarti nanti kan berada 2 sedikit. Ya. Ya, ya kamu BP3 ya? Ya, event ya, bikin mie ya? Ya, jualan mie kan? Kayaknya mie kayaknya. Apa ininya mau eventnya event apa sih gitu? Mie apa gitu loh. Festival mie. Ya orang kerja kuliah ya kayak begini, dinikmati.
Kamu gini akhir tahun gini keliling-keliling ngahan, ya. Koleganya perusahaannya di mana? Luar Malang. Ke sekolah-sekolah itu ini edukasi, memberikan edukasi, pelatihan, brevet. Lah ya sertifikasi brevet toh, BNSB. Oh, uji kompetensi. Sertifikatnya apa? BNSB, bukan? Oh, dari industri. Oh, terus kemudian kalau Mei to Agustus. Oktober sampai Desember gini kan sudah mau tutup tahun. Biasanya repot kan untuk proyek, untuk persiapan ini penyusunan laporan keuangan kan ya. Itu koleganya luar Malang. Banyak perusahaannya. Oh, Jawa Timur area mana gitu? Jawa Timur bagian mana? Banyuwangi, Tuban gitu. Itu industri besar atau kayak UMKM, UKM? Oh, koperasi besar. Oh, lupa Agus Sambodo itu masih ada ya? Masih ya? Ini kan sudah sepuh banget orangnya. Belum pensiun ya. Gitu modelnya kamu insentif honor setiap bulan atau model project? Insentif per project. Gitu tapi kalau misalnya keluar daerah gitu tim kan ya? Tim, satu tim gitu. Kalau misalnya ke Tuban gitu masa harus Firhan sendiri? Iya kan mesti kan ada supirnya, enggak maksudnya ada timnya atau tim dari 3 orang. Oh, partner UKM enggak ada? Partner UKM, sektor-sektor industri UKM gitu enggak ada? Oh, perusahaan-perusahaan yang ini ya yang memang kebutuhan pajaknya besar ya. UKM itu soalnya yang bayar pajak dan dia sebetulnya adalah memang nggak bisa untuk melaporkan pajak untuk usahanya sendiri. Sebenarnya potensinya kan banyak, UKM di Malang kan banyak. Oh iya sih. Oh, mengikuti pelatihan terus dia mencoba menyusun sendiri ya. Oh, bisa ya gitu hanya memberikan jasa konsultasi gitu bisa ya. Terus kemudian dia kan penyusunannya pelaporannya kan sendiri gitu ya. Iya, iya, iya. Tuh, nenden iki. Lengkap ini. Udah ini. Pakai pensil ketak loh kamu, pakai pulpen ini Bu nggak bisa baca ini. Urek-urek kayak gini. Taruhnya di bulan kadang. Kamu pakai motor taruh di jok kan bisa. Bu, Nah, jokmu isinya apa? mantel, jaket. Ya mantelnya itu ditaruh di kresek, dicantolin malahan. Ini taruh di dalam. Bukan mantelnya yang kamu taruh di jok. Sampai nomor 2 ya berarti ya. Untuk yang pemeliharaan gedung sekarang atau minggu depan? Depan. Ya wes. Firhan wis geleng-geleng di sana. Oke. Saya tahu kalian capek ya sama. Jadi harus apa namanya butuh effort memang kuliah malam. Yang di Zoom hari ini kita sampai nomor 2 untuk overhead pabrik, untuk yang nomor 3 dan seterusnya kita lanjutkan minggu depan ya. Dengan catatan biaya tenaga kerja langsung clear selesai. Dengar yang di Zoom? Dengar, Bu. Oke. Terus kemudian kalian tugas kedua 4 dan 5 harus diupload di D-Learning-nya. Maksimal adalah besok.
dilengkapi. Gitu ya. Baik, Bu. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita akhiri untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, wesan.